Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3 dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan belajar KD 3.5 menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Masih ingatkah kamu tentang sifat-sifat bunyi? Ya, sifat bunyi yang pertama yaitu bunyi bisa merambat. Yang kedua yaitu bunyi bisa memantul. 1. Bunyi bisa merambat. Untuk bisa merambat, bunyi membutuhkan penghantar seperti benda gas atau udara, benda cair, dan benda padat. 2. Bunyi bisa memantul. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan memantul. Nah, begitu juga dengan bunyi. Bunyi juga akan memantul jika saat bunyi merambat dihalangi atau mengenai benda keras. Contoh benda yang dapat memantulkan bunyi adalah kaca, dinding, logam, keramik, dan besi. Dinding yang terbuat dari susunan batu bata dan semen dapat memantulkan bunyi, karena dinding termasuk ke dalam benda keras. Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak. Contoh benda yang dapat menyerap bunyi adalah karpet, karet, busa, dan kertas. Karpet yang melapisi lantai dan dinding ruangan pertemuan dapat menyerap bunyi, karena karpet termasuk ke dalam benda yang lunak. Nah, pernahkah kamu berteriak di lapangan seperti gambar ini? Bagaimanakah suaramu? Apa terdengar dengan jelas? Dan pernahkah kamu berteriak di kamar mandi? Seperti gambar ini. Bagaimanakah dengan suaramu? Apa terdengar dengan jelas? Nah, bagaimana perbedaan suaranya? Berikut persamaan dan perbedaannya. Persamaan dari kedua gambar tersebut yaitu sama-sama bunyi pantul. Perbedaannya, ketika kita berteriak di lapangan itu termasuk gema. Sedangkan ketika kita berteriak di kamar mandi itu termasuk gaung atau kerdam. Nah, berikut adalah jenis-jenis bunyi pantul. Yang pertama, pemantulan yang memperkeras atau memperkuat bunyi asli. Yang kedua, bunyi gaung. Yang ketiga, bunyi gema. Yang pertama, pemantulan yang memperkeras atau memperkuat bunyi asli, yaitu bunyi pantul yang terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul kurang dari 10 meter. Bunyi yang dipantulkan akan terdengar nyaring. Jenis bunyi yang kedua yaitu bunyi gaung, yaitu bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Gaung dapat terjadi jika bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya dekat
atau sekitar 10 sampai 20 meter dengan sumber bunyi. Sehingga bunyi pantul berbunyi bersamaan dengan bunyi asli yang sebelum selesai diucapkan. Akibatnya, suara menjadi tidak jelas terdengar. Nah, contoh gaung atau kerdam adalah ketika kita berteriak di kamar mandi. Ketika kita berteriak di dekat tebing, dan ketika kita berteriak di dalam ruangan kosong yang tidak ada benda-bendanya. Jenis bunyi yang ketiga yaitu bunyi gema, yaitu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema dapat terjadi jika bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh atau lebih dari 20 meter dengan sumber bunyi. Sehingga bunyi pantul berbunyi setelah bunyi asli. Akibatnya, bunyi pantul terdengar lengkap setelah bunyi asli. Berikut contoh dari gema. Ketika kita berteriak di sawah, yang sawahnya dikelilingi oleh tebing-tebing atau pegunungan. Saat kamu berteriak seperti "Hai", maka di sawah tersebut akan terdengar bunyi pantul atau gema seperti "Hai, hai, hai, hai". Nah, contoh selanjutnya yaitu ketika kita berteriak di lapangan dan ketika kita berteriak di depan goa. Gaung dan kerdam sangat merugikan karena menghasilkan bunyi yang tidak jelas. Untuk menghindari peristiwa ini, dapat dilakukan dengan melapisi dinding atau lantai dengan bahan yang bersifat menyerap bunyi. Oleh karena itu, di bioskop, di studio rekaman, dan di ruang pertemuan banyak yang diberi karpet pada dinding atau lantainya, bahkan di atapnya untuk mencegah atau mengurangi gaung sehingga suara terdengar dengan jelas. Selanjutnya, manfaat bunyi pantul. Yang pertama, untuk mengetahui kedalaman laut. Yang kedua, untuk mengetahui kedudukan benda laut. Yang ketiga, untuk mengetahui kedalaman goa. Nah, bunyi mempunyai sifat dapat memantul. Begitu pula dengan kebaikan kita yang kita lakukan akan memantul dengan memberikan energi positif bagi orang lain untuk mengikuti kebaikan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dan hikmah dan pengajaran yang baik." Dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Kita diperintahkan untuk mengajak manusia melakukan kebaikan dengan cara yang baik. Selain memotivasi orang lain untuk mengikuti kebaikan, ternyata pahala kebaikan juga akan kembali ke diri kita. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.